Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat kepada Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia dimanapun berada. Saya Wahida, tutor PKBM Generasi Juara. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata topik 1 Kurikulum Merdeka dalam pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Aksi nyata menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa itu kurikulum? Yang pertama, kurikulum dimaknai sebagai titik awal sampai titik akhir dari pengalaman belajar peserta didik. Yang kedua, kurikulum bersifat kompleks dan multidimensi. Yang ketiga, kurikulum dapat diibaratkan sebagai jantung pendidikan. Peran dan fungsi dari kurikulum. Yang pertama, mewarisi nilai budaya yang relevan dengan masa kini. Yang kedua, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, menilai dan memilih sesuatu yang relevan dengan kontekstual sebagai kontrol sosial. Kurikulum yang baik itu bagaimana? Kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum terus berkembang atau diadaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan di masa kini dan di masa yang akan datang. Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai pemilik dan pengembang kurikulum di satuan pendidikan harus terus beradaptasi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan di setiap satuan pendidikan. Keanekaragaman latar belakang dan kemampuan murid merupakan tolok ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP guna memastikan setiap saat peserta didik akan berkembang sesuai dengan zamannya. Kerangka dasar kurikulum. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, struktur kurikulum. Yang keempat, prinsip pembelajaran dan asesmen. Yang kelima, capaian pembelajaran. Ada sebuah ungkapan yang berbunyi, "It takes a village to raise a child." Dibutuhkan satu desa untuk membesarkan seorang anak. 3 pilar pendidikan: orang tua, masyarakat, dan sekolah. Sedangkan rujukan utama adalah kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan peserta didik. Mengapa kurikulum perlu berubah? Ada 3 alasan. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memahami kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi visioner. Bapak dan Ibu guru hebat, mari bersemangat dengan perubahan kurikulum, menyiapkan generasi gemilang yang cinta tanah air. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.